Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Joko Purnomo ME, NIP 19831120242108. Tempat tanggal lahir Ponorogo 10 Oktober 1983. Pendidikan terakhir S2 Keuangan dan Perbankan Syariah. Kemudian jabatan penata muda tingkat 1 golongan 10. Nomor HP 0812 3669 1212. Email pjoko177@gmail.com. Sedangkan pengalaman kerja yang pertama adalah saya satu guru SDIT Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. Kemudian yang kedua adalah penyuluh agama Kemenak di Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang ketiga adalah karyawan minimarket di Ponorogo juga. Kemudian yang keempat adalah guru SMKM ya di Ponorogo. Kemudian yang kelima adalah dosen luar biasa di IAIN Ponorogo. Kemudian yang keenam adalah dosen luar biasa di Insuri kelas reguler karyawan atau kelas karyawan Ponorogo. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh adalah Widaswara, ahli pertama Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Baik adik-adik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan desain pembelajaran pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Nah, di agenda 2 ini kita akan ketemu di hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Ya kan? Hari keempat ini kita ketemu dalam bentuk sinkronus 2CP dan asinkronus 6CP. Di hari kelima kita ketemu asinkronus sebesar 10CP. Di hari keenam kita ketemu asinkronus 12CP. Di hari ketujuh kita ketemu sinkronus 6CP dan asinkronus 3CP. Nah, di sinkronus hari keempat ini kegiatan pembelajaran kita adalah terkait perkenalan, terus membangun suasana pembelajaran yang kondusif, terus kemudian saya menyampaikan tujuan pertemuan dan juga topik pembahasan, kemudian kita lakukan diskusi terkait dengan pemahaman berakhlak ya, yang sudah adik-adik pelajari di EOC-nya. Terus kemudian di situ juga saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang akan dikerjakan selama agenda 2. Nah, di desain pembelajaran hari keempat dalam bentuk asinkronus sebesar 6CP ini ada tugas kelompok maupun tugas individu. Yang pertama adalah tugas kelompok sebesar 3CP, di mana peserta diminta untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di beberapa instansi. Jadi di beberapa instansi lebih dari 2 lebih bagus ya, baik pemerintah maupun swasta. Nah, kemudian tugas ditulis diketik pada kertas A4, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Kemudian tugas individu sebesar 2CP, ini peserta diminta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari satu role model tokoh berakhlak. Jadi di sini adik-adik diminta mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak satu role model tokoh berakhlak. Ini dalam bentuk video dan link video diupload di YouTube, kemudian yang diupload dalam LMS adalah linknya yang ditempel di Word kemudian diubah menjadi PDF. Kemudian untuk tugas individu sebesar 1CP, ini peserta diminta untuk membuat learning journal dalam bentuk diari harian berakhlak. Nah, ini nanti akan di keempat sampai ketujuh. Jadi tugas hari keempat dan hari ketujuh ini ada tugas diari harian berakhlak. Ya. Nah, bagaimana bentuk tugasnya? Ini ditulis ketik pada kertas A4 ya, disertai foto yang berisi keterangan waktu dan lokasi. Jadi ada aplikasi yang di situ nanti setelah difoto itu muncul
keterangan foto dan lokasi. Jadi aplikasi bisa digunakan timestamp itu juga bisa, atau aplikasi-aplikasi yang lain kemudian diupload dalam bentuk PDF. Kemudian desain pembelajaran hari kelima sebesar 10 JP. Ini tugas kelompok 5 JP. Ini peserta diminta untuk mengevaluasi ya dan membandingkan untuk kemudian menentukan pilihan praktek berakhlak dalam beberapa instansi. Jadi mengevaluasi, membandingkan, kemudian menentukan pilihan praktek berakhlak dalam beberapa instansi tadi. Kemudian merangkum praktek berakhlak pilihan dalam bentuk infografis. Nah, kemudian tugas individu sebesar 4 JP, ini peserta diminta untuk membuat sebuah poster ya. Jadi adik-adik diminta membuat poster ASN berakhlak, diupload dalam sosial media masing-masing beserta hashtagnya ya, berakhlak ya. Kemudian peserta mengumpulkan link poster dalam bentuk PDF. Kemudian untuk tugas individu sebesar 1 JP sama ya, membuat diari harian. Ada fotonya yang berisi keterangan waktu dan lokasi. Nah, kemudian di desain pembelajaran hari ke-6 ya sebesar 12 JP, yang tugas kelompok 6 JP, ini tugasnya adalah peserta diminta untuk mengevaluasi ya dan membandingkan untuk kemudian dibuat vlog ya, mengevaluasi, membandingkan tetapi dalam bentuk vlog pelanggaran praktek berakhlak. Jadi vlog tersebut berisi pelanggaran praktek berakhlak dan yang seharusnya dilaksanakan di tempat kerja. Nah, ini durasinya waktunya adalah 15 sampai 20 menit. Vlog nanti di-upload di YouTube, kemudian linknya saja yang di-upload di LMS. Kemudian untuk tugas individu sebesar 5 JP, ini peserta diminta untuk membuat video paparan terkait identifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya dalam upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari sebagai seorang ASN yang profesional. Jadi adik-adik diminta untuk membuat video paparan terkait dengan identifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya. Nah, durasi waktunya adalah 3-5 menit. Ya. Sama, nanti juga diupload di YouTube, nanti yang diupload hanya bentuk PDF di LMS-nya. Untuk tugas individu sebesar 1 JP, ini sama ya, membuat diari harian. Ya, disertai foto yang berisi keterangan waktu dan lokasi. Nah, untuk desain pembelajaran hari ke-7, ini 12 JP, ini untuk tugas kelompok sebesar 5 JP, ini tugasnya adalah mendiskusikan dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, ini dibuat dalam bentuk talkshow kolaboratif ya. Jadi dalam bentuk talkshow kolaboratif dengan tema membangun budaya berakhlak. Jadi temanya membangun budaya berakhlak. Nah, ini nanti dalam durasinya adalah 30 sampai 45 menit. Nanti diupload di YouTube, yang dikirim di LMS-nya adalah linknya saja dalam bentuk PDF. Kemudian untuk tugas individu sebesar 1 JP sama ya, membuat diari harian disertai foto yang berisi waktu dan lokasi. Nah, di pertemuan ke-7 nanti kita akan ketemu dalam bentuk sinkronus ya. Nanti adik-adik saya minta untuk memaparkan tugas dan individunya ya. Kemudian kita lakukan diskusi, pemberian feedback dan penguatan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan di penutup sesi kedua ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada pantun: bertanggung jawab atas setiap tugas, transparan dan jujur dalam bekerja. ASN berakhlak jadi tugas menuju negeri yang sejahtera. Jiwa muda penuh dengan inovasi, terus bekerja tak kenal lemas. Mari bangun negeri dengan senang hati untuk menuju Indonesia emas. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.